editor harus kan? agak gelap gitu kan, Iya, colornya. Wardani. Siapa dia? Mandiri pasang sendiri. Tuhan, mataku Tuhan. Pada ngapain unyu-unyuan gini? Ngapain sih? Kita nggak unyu, emang biasa lagi bareng-bareng terus kita lagi ngobrol. Dasar adanya gini. Oh, cepat sembuh ya. Hai Marsha. Hari ini ada apa bisa dibocorin dikit nggak, Mas? Iya, bintang tamunya gue yang ngomongin. 1, 2, 3. 5 menit. Buat klarifikasi. Sumpah jujur episode ini gua agak bener. Sumpah. Udah bangun in real life lihat organnya itu kan. Hai guys. Hey guys. Kayak ada siapa sekarang gitu? Bukan, emang kamu udah di brief openingnya gimana? Ya udah bisa kan kita kayak gitu kan. Ya emang kita Tadi nggak kakak, opening. tapi tadi kakak nge-brief aku. Di mana? Di Gidau, abu, jangan ganda. Takut deh aku ada di tengah-tengah kalian ini nggak apa-apa. Justru kita yang bahagia banget gitu. Kedatangan Caprisi. Tadi kan kalian udah lihat sendiri kan footage kita yang kita lagi Syuting bareng. Harus pokoknya karena emang ya kalau menurut aku ya makin kesini tuh makin banyak orang yang menganggap hubungan tuh yang penting kita nunjukin aja ke orang-orang kalau gue tuh so sweet, tapi dia nggak bisa memperlakukan perempuan dengan baik. Betul sekali. Itu Enggak, ini jadi Curhat kayaknya Caprisi curhat. ini spesial banget nih, kita mau nanyain tentang Marsha. Marsha. Siapa tuh Marsha? Siapa Emang sih kamu Marsha? berani? Gak apa-apa kan? Kamu udah lihat nggak, sering nggak sih ngeliat kontennya, dia tuh takut banget. Penakut kan, gak mungkin nonton berarti. Yang mungkin aku nonton. Iya, kalau Marsha itu sebenarnya teman kecil aku yang gak serem sama sekali. Kalau menurut aku ya, karena emang Sebenarnya ada wujud sebenarnya kalau karena aku anak ibu. ya. Dan teman-teman mungkin yang lagi nonton yang kalian juga sensitif dan bisa ngelihat, kalian pasti ngelihat sosok Marsha itu emang anak kecil. Bule, campuran, jadi belajar. Oh berarti ini ada di dekat kita. ada. Sekarang ada? Samping kalian. Oh hai Marsha. Ini tolong editor harus Jangan. agak gelap gitu kan, Iya, gitu. colornya. Agak Gak apa-apa. visualisasi Kalau Marsha Marsha dikit. kan baik karena aku ngeliatnya Caprisi. Kalau yang biasa aku takut kan permen. Oh. Ih. Tapi Ah. tapi ada yang ngikutin kita nggak sih sebenarnya? Kepo banget. Sebenarnya masing-masing orang itu emang ada yang dijagain, ada yang jagain dan mengikuti. Cuma kalau dari Kalita, karena yang tadi aku bilang dan Marsha juga sempat nyampein kan kalau kakak feelingnya kuat. Jadi ketika datang ke satu tempat, kalau dia nggak nyaman berarti tempat itu ada sesuatu. Tapi emang bener, sampai waktu itu sekedar cerita ya. Keluarganya Lita tuh lagi mau jeli tempat rumah, terus dia feeling nggak enak. Nggak jadi. Nggak jadi. Iya. Dari awal masuk kayak Enggak deh. awalnya. Berarti ya udah, itu dia. Artinya Kalita mungkin tidak diberikan kelebihan yang untuk melihat, tapi feelingnya untuk merasakan kehadiran mereka.
Jadi kalau kakak bisa ngerasain cowok bohong atau enggak, kakak juga bisa ngerasain ada setan apa enggak. Iya bener, dia bisa ngerasain aku bohong atau enggak. Kayak kalau misalnya aku bohong nih, tapi aku kan ya apa mau bilang apa, nggak pernah bohong? Ya enggak, aku kan bohong gitu, terus ya cowok ya, terus kayak sosok defense gitu, aku nggak bohong, enggak. Dia tuh tahu aku lagi bohong, kayak anjir lu apa. Enggak, kadang aku juga pura-pura nggak tahu aja gitu, nunggu kamu jujur. Tapi cewek kayak gitu, aku dulu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mikirnya, oh anak indigo mah enak, bisa baca orang, pasti nggak akan pernah diselingkuhin, itu bohong. Anak indigo justru tidak bisa membaca orang yang kita sayang. Sumpah. Ini beneran? Ini fakta, emang fakta. Kalau kakak ketemu anak indigo, kakak tanya aja. Jadi kamu bisa baca aku? Oh, disayang. Ini nikah? Nggak nikah. Enggak biar teman-teman di sini tuh tahu kamu sebenarnya kayak apa. Waduh. Kenapa aku ada di rumah tangga ini? Ya Allah. Aku nanya lagi, di situ bisa nggak sih bantu misalnya aku atau Dita yang nggak bisa ngeliat jadi bisa ngeliat secara singkat gitu kayak 10 menit aja gitu, bisa nggak sih? Aku sih jujur aku tidak pernah mencoba karena aku tuh takutnya gini. Ketika kita ngelihat, kalau aku ngelihat mereka tuh karena terbiasa dari kecil, aku nerima. Belum tentu kalian yang belum terbiasa tuh bisa terima. Ada orang yang nggak terima ngelihat kayak gitu bisa sampai gila karena bentuknya tuh aneh kak, nggak masuk di akal gitu loh. Kan definisi yang kalian tahu tuh hantu tuh apa kayak kuntilanak, Iya, pocong, kayak gitu kan, simple gitu. Sebenarnya tuh makhluk kayak gitu dia tuh belum menjadi bentuk sampai akhirnya kamu membayangkan sesuatu. Karena ketika kakak nanti bayangin sesuatu, dia kan menjadi bentuk sesuai sama bayangan kamu. Iya. Gitu. Aslinya aneh bentuknya. Aneh banget. Absurd gitu. Banget. Bahkan kayak banyak yang kayak tengkorak lah, bolong di mana kak. Enggak, tapi kalau kan kakak bisa ngeliat ya, berarti dia tahu kalau kakak bisa ngeliat. Tahu dia godain gitu atau enggak sih? Kalau di film horor kan kayak nyamperin gitu ya. Nyamperin. Tapi banyak dari mereka tuh yang berusaha untuk kayak cerita, minta tolong, something. Jadi lebih ke yang bukan ngegodain yang kayak nyamperin terus nyekek gitu-gitu. Kalau di film horor kan emang tujuannya untuk menakuti. Yes. Tapi kalau aslinya mereka tidak kayak gitu. Karena gimana pun derajat kita jauh lebih tinggi kok daripada mereka. Ya anyway, yang aku mau tanya, kalau misalnya ada nggak sih di antara mereka itu yang ada di sekitar sini gitu ya, itu beneran nggak sih yang bawa abis meninggal, nah tapi mereka nggak bisa ke alam yang atas, terus mereka terjebak, atau mereka tuh dari mana gitu? Secara pribadi aku tidak percaya tentang itu, karena menurutku semua orang yang sudah meninggal sudah beda dunia sama kita. Tapi akan ada jin yang menyerupai. Jadi gini, pernah nggak sih kalian ngerasa yang kayak, ih aku kangen ya tiba-tiba sama kakekku misalnya, kakekku sudah lama tidak ada. Tiba-tiba kebiasaan kakek kita tuh biasanya jam 3 tuh bangun bikin teh. Tiba-tiba kita jam 3 bangun ngedenger kayak ada suara bikin teh. Nah itu tuh ada jin yang menyerupai seolah-olah jadi kakek kita. Dia berarti jin itu bisa baca pikiran kita? Iya, menarik energi, karena kan sebenarnya mereka itu bentuk energi kak. Makanya kalau kata orang, kenapa bisa sampai ada orang bunuh diri? Dan banyak orang bilang, iya hati-hati itu kan dibisikin jin dan lain-lain. Sebenarnya bukan dibisikin, tapi dengan kita ngomong udah mati, kalau ada orang mau ngebunuh kan pasti niatnya udah mati dong. Gue mau bunuh nih nanti, lihat nih nanti gue tusuk di perutnya atau di mana. Misalnya, kasarnya seperti itu, ya akan ada jin yang mendorong itu untuk terjadi gitu. Karena dia mendengar gitu. Sumpah, jujur ya, ini pertama kalinya aku ngomong sama seseorang yang bisa, dan aku benar-benar mau nanyain kayak semuanya ini, kayak makanya aku curious banget. Bener-bener penasaran kan, excited buat tahu tentang mereka. By the way, kalau misalnya kalian mau nonton nih tentang Wisnu dan Marsha-nya gimana, itu di Trio Wacana. Trio Wacana, jadi Wisnu Herlin juga. Oh di Trio Wacana ada kita. Setelah ada segmen. Tapi please jangan di-hate, please. Banyak emang? Enggak ada, maksudnya enggak ada, kan takut tadi. Enggak ada guys, enggak ada, itu tadi cuma gimmick aja sih bahwa aku sama Wisnu enggak ada apa-apa. Gini kak, misal kalau ada di sini yang katanya kan ada yang ngikutin kamu tuh, tadi kamu udah di tempat ini kan gitu. Ketempelan. Itu Bener. Sering. Ada yang ternyata dia tertarik nih sama aku, terus aku pulang dia ikut. Nah jadi garis besarnya ketempelan, kalau definisi yang dibayangkan kita kan ketempelan jinnya ngikutin nempelin dan lain-lain. Sebenarnya tuh enggak. Jadi kalau kamu emang lagi nggak fit kebetulan di tempat itu dan energi kalian itu sinkron, jadi dia bakalan ngerasain, oh oke, badan ini lagi capek, oh aku bisa nempelin dia dan aku bisa bikin kamu ngerasain. Biasanya kakak nggak pernah merinding, tapi tiba-tiba kakak merinding di tangan. Nah mungkin aja si makhluk itu lagi megang.
Nah itu yang bisa disebut ketempelan, karena ketika ketemu sama anak indigo aku bakal ngeliat kok auranya beda ya, kok ada yang beda. Mungkin Kalau kakak aku bisa warna apa? gimana? Auranya. Aur-auran. Aura-auran. Auran, guys. Enggak lah, mereka berdua tuh lagi seneng-senengnya. Bayar ini bener-bener bisa baca nih, mau kita sosok. Enggak kok, kita nggak ngapa-ngapain, enggak, tapi kayak udah tahu Nggak, kali. Tapi enggak. Jadi kalau aku ya jadi anak indigo, aku nggak pernah membaca orang. Serius. Kecuali orang yang minta. Maksudnya, aku punya sahabat nih, sahabatku kayak please bacain cowoknya dong gini, tapi dia udah yang minta tolong. Itu aku akan coba untuk baca, dan itu pun lebih ke garis besar, bukan yang kayak tentang kehidupan atau apa yang pernah dilakukan atau apa yang terjadi. Karena gini, menurut aku ya, kita masing-masing manusia tuh punya privacy dan kita punya batasan juga. Yang kedua, hidup aku aja udah rumit, ngapain aku mikirin orang? Enggak, tapi aku jadi tertarik pengen baca. Waduh. Boleh Enggak, nggak? kadang kan gini Singkat. Kak, sebenarnya Kita nggak akan tahu udah kita baca ya. sama kakak gitu. Oh iya ya, Sebenarnya aku orang yang kayak gini gitu. Heeh. Coba Jo, boleh nggak baca? Boleh. Boleh. Mau agak lebih ke sifat kali ya. Iya. Kalita sifat- itu bukan tipikal orang yang gampang percaya sama orang. Itu yang Betul pertama. sekali. Yang kedua, ketika dia dekat sama misalnya dikatakan punya sahabatnya bakalan itu aja. Iya sih. Karena apa? Karena dia gini, dia adalah orang yang bakalan baik sama orang, tapi karena dia nggak mau terlalu banyak basa-basi. Betul banget. Itu. Terus yang ketiga, kalau misalnya udah dikecewain atau ada satu masalah sama orang terdekat, jangan harap bisa balik lagi, karena dia orang yang gue maafin, tapi jangan harap lo bisa ada di posisi sebelumnya. Betul banget. Terus dia maafin ngetok pintu nih, Gue ngapain tapi gue nggak bisa lupain gitu. Iya, lebih ke kayak gitu. Di lain sisi, Kalita itu mungkin kelihatannya tegar, baik, Tapi pemikir. Setiap mau tidur selalu ada hal yang dipikirin. Hari ini ngapain ya? Ada bikin salah nggak ya? Terus tadi tuh ngomong kayak gitu sama orang bener atau enggak ya, dan lain-lain. Jadi kalau dibilang karena gini, ketemu sama Kak Ibnu sebenarnya cocok. Kenapa? Karena Kak Ibnu itu lebih kecuek. Anaknya ceplos-ceplos. Iya banget. Dia bodo amatan. Karena kayak apa yang udah gue lewatin hari ini ya udah. Yang penting gue pikirin besok. Iya, Tapi iya. kalau kakak itu mikirin lagi, kemarin tuh ini nggak sih ketemu sama dia, tapi bener nggak sih ngomong kayak gini, nyakitin nggak sih, ini kayak gini Sumpah nggak aku sih? gitu, aku baru tahu. Saya pemikir. Sumpah aku baru tahu. Gue mikir banget kan lu. Aku gimana aku? Lah, no dibayar goceng. 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 Kak Ibnu Yes. Aku gimana? dewasa sih, tapi kalau udah ketemu sama cowok sama cewek yang pas bakalan manja banget, karena mungkin kakak itu terbiasa kalau sharing, kalau yang aku lihat ya, sharingnya selain dekat sama mama, sharing sama papa, karena ngelihat papa tuh seorang figur yang gue harus kayak dia gitu. Itu kelihatan, itu yang pertama. Yang kedua, Kak Ibnu tegas, walaupun dia kelihatannya oh funny gitu, anaknya gampang lawak, tapi dia tegas. Kalau dia udah ngomong A, itu akan terus A. Mau orang ngomong B, tapi Ibnu B itu lagi ini nggak mau, tetap bakalan terus A. Karena menurut dia yang gue pilih, gue udah tahu nih planning kedepannya kayak gimana. Bener banget. Bener banget. Kayak nggak rugi banget aku sama kamu di sini. Kayak gitu, guys. Jadi siapa yang baca aku? Aku bisa baca. Apa? Kayaknya udah ada seseorang yang sangat mencintai Priscilla dan Indi. Terus orangnya tuh tampan pastinya, nggak mungkin Kan kalau laki-laki, nggak kalau tampan. cantik Oh iya. bahaya. Terus kayak agak malu-malu Priscilla ini, kayak mau di up atau enggak atau rahasia gitu. Ini aku sih ngerasain tulus banget sih. Tulus banget. Amin. Dan Gue bahkan doain yang lebih ke baik. jenjang yang lebih serius, lebih cepet no. Bahkan lebih cepet dari kita. Enggak. Kalian duluan. Sumpah. Enggak. Iya, kalian duluan. Ayo Kamu kita. nebaknya berapa lama kira-kira kita? Akan berapa lama untuk ke Paling lama dia 2 tahun lagi. soalnya? Kan itu lama, udah ada di planning. Kan bilang aku ngeliat kalian berdua. Hello. Enggak apa-apa Bener, gue. guys. Kalau doa yang baik, apapun niat baik itu kita doain semoga lancar. Amin. Yang penting ada pesennya kan. Tadi aku bacain yang baik-baik guys ke mereka berdua. Ada yang kurang baiknya. Yang pertama, Apa itu? Kak Ibnu terlalu baik sama orang sampai tidak bisa membedakan yang mana yang harus diperlakukan seperti ini dan tidak. Kalita itu terlalu memendam sesuatu sampai akhirnya dia membuat cerita di pikiran dia sendiri. Bener. Aku sampai Jadi itu kalau saran aku
makin coba diobrolin, mendingan kalian marah-marah tapi akhirnya kalian ketawa daripada sama-sama salah. Karena kakak tuh nggak pernah tahu, mungkin menurut Kak Ibnu ya kan aku baik karena dia temanku, tapi kan nggak tahu dari lawan jenisnya seperti apa dan dia responnya apa. Edan ini bukan konten. Karena gini loh Kak, perempuan bener itu banget, Cek. mungkin Kalita bisa yang kayak iya nggak apa-apa, enggak aku nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan kakak nggak tahu kalau Kalita tuh ngerasa yang kok gue bisa ya kayak gini sama cowok lain, gue bisa cuek tuh, gue bisa tuh nganggap cowok kayak enggak karena gue masih ada Ibnu, kok lu bisa ya sebaik itu? Oh ya? Iya. Bisa ada suara ketawa. Betul. Jadi mulai sekarang kayak gini. Ini kita konten kali ini dapat Enggak. pencerahan. Ini bukan, ini sumpah guys, ini awalnya konten apa namanya kayak kebetulan ketemu Prisly aja terus kita seneng banget, kita mau buat konten beberapa menit. Tapi ini malah jadi konten deep Gak banget. apa-apa lah. Karena kan biar Aku seneng banget justru. Iya lah, karena kan aku kan dibilang aku ngikutin, sumpah aku ngikutin bener-bener di TikTok sampai aku tuh ini nggak beres ya, maksudnya Iya. untuk seorang aku tuh cuek dan aku tuh kalau untuk pacaran mungkin aku lebih ke yang aku nggak pernah ngekang cowok. Yaudah. Dan aku sukanya manjain cowok, aku Oh, gitu. iya. Jadi ketika ngelihat kalian berdua kayak ih klop banget, karena ketika ketemu tuh kayak dia dapetin sosok yang bisa dimanjain banget dan Kalita tuh dapet sosok yang bisa diajak sharing. Walaupun dia pemikir yang kayak yang tadi aku bilang, jadi dia lebih banyak mikir lagi. Walaupun jawaban yang keluar dari mulut terserah gitu ya. Iya terserah, lebih kayak aku ngikut aja kok mas. Iya bener banget. Jadi aku ngikutin kalian, makanya pas ketemu ya jelas lah aku tahu. Oh my god, thank you banget Prisly, udah itu aja lah. Oh, udah. Makasih banyak udah datang nih di channel kita. Iya kapan-kapan main lagi ke Jakarta. Pasti, pasti. Nanti boleh nggak? Kapan-kapan kita main bareng Boleh ya? dong, Iya, nanti iya. kita jalan bareng. Ya boleh, please. Ayo beneran. Cobain. Kan kita follow-follow aja. Jujur ya, aku tuh bener-bener mau coba misal contoh kayak Ada kamu lusuran. aja gitu kan, kebetulan kayak ada sensei karena aku bener-bener Oh nggak itu pernah bukan ngerasain. lusuran, mohon maaf kalau itu saya nggak ikut. Kan ada aku. Ada Tenang. aku sih. Tapi tiba-tiba kan kalau nempel Enggak, kan ada aku yang bisa bersihin. Kan aku selain bisa ngelihat, Oh, berarti aku jago bersih. bisa kan kalau aku dijaga tetap gak ada yang masuk ke akun emang gitu. Iyalah. Oh, oke, Kalau guys. mau macam-macam berhadapan sama Mas Oke Uci, kan? guys. Gas. Yes, oke. Kita tunggu. Mereka berdua nanti muncul di channel. Jay, guys jangan lupa ini muncul nggak sih Prisly kali ini di sini kan? Muncul. Oke. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Udah kayaknya nggak perlu deh, ngapain? Udah banyak Udah banget. banyak. Jutaan kita aja deh yang baru puluhan ribu mau ke 100 Enggak ribu gitu loh. lah. Pokoknya kalau kita saling sebagai content creator di medsos apapun saling dukung. Betul sekali. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah. Jangan lupa komennya juga yang positif-positif. Doain semoga pas nanti next wawancara aku udah sama pasangan. Amin. Nanti, Stop. Oh kita double date gitu. iya. Penelusuran tapi ada UU-nya. Oh pernah nggak sih kak? Belum. Nah, kan Itu dia. penelusuran ada UU-nya gitu. Komen di bawah kalau kalian siap. Kalau kalian siap. Bye bye. Bye.